Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rada Anggi Meiliana dengan NPM 1921020414. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok saya, yaitu kelompok 4 dari kelas G Hukum Tata Negara semester 5, untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Baik, materi yang akan saya bawakan mengenai bentuk negara dan sistem pemerintahan. Pembahasan yang pertama mengenai bentuk dan susunan negara. Yang pertama ada bentuk kerajaan atau monarki. Dalam monarki, pengangkatan kepala negara dilakukan melalui garis keturunan atau hubungan darah. Yang kedua, bentuk republik. Berbeda dari kerajaan, kepala negara republik tidak ditentukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pemilihan atau dengan cara lain yang tidak berdasarkan keturunan. Pembahasan yang kedua ada prinsip demokrasi dan negara hukum. Prinsip-prinsip demokrasi. Yang pertama, perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat. Hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum. Yang kedua, pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. Yang ketiga, pemencaran kewenangan. Yang keempat, pengawasan dan kontrol. Yang kelima, kejujuran dan terbuka untuk umum. Dan yang keenam, rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama ada asas legalitas. Yang kedua, perlindungan hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, pemerintah terikat hukum dalam melaksanakan tugas. Yang keempat, monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Yang kelima, pengawasan oleh hakim yang merdeka. Lalu pembahasan yang berikutnya mengenai sistem pemerintahan. Yang pertama ada sistem presidensil. Ada beberapa ciri dalam sistem pemerintahan presidensil. Di antaranya yang pertama, kepala negara juga menjadi kepala pemerintahan. Yang kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, posisi eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Yang kedua, sistem parlementer. Ada beberapa karakteristik sistem pemerintahan parlementer. Di antaranya, pertama, peran kepala negara hanya bersifat simbolis dan seremonial, serta mempunyai pengaruh politik yang sangat terbatas. Yang kedua, cabang kekuasaan eksekutif dipimpin seorang perdana menteri atau kanselir yang dibantu oleh kabinet yang dapat dipilih dan diberhentikan oleh parlementer. Yang ketiga, parlemen dipilih melalui pemilu yang waktunya bervariasi, di mana ditentukan oleh kepala negara berdasarkan masukan dari perdana menteri atau kanselir. Dan pembahasan yang selanjutnya mengenai pemerintahan eksekutif. Yang pertama, presiden dan wakil presiden. Yang kedua, kekuasaan presiden. Yang ketiga, kewenangan non-eksekutif. Dan pembahasan yang terakhir mengenai organisasi pemerintahan dan kepegawaian. Yang pertama, birokrasi pusat dan kementerian negara. Yang kedua, ragam organ independen. Yang ketiga, pegawai negeri dan pejabat negara. Demikianlah hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.